dibilang ngantuk gitu kan. Iya. Ya nggak apa-apa, santai. Tapi sebenarnya Mas ngantuk gak? Ngantuk gak? Ini dari lahir bentuk matanya seperti ini. Lagi dan lagi Panji bersabda, seperti yang teman-teman lihat di artikel ini ya. Panji minta Gibran marah jika kesel di roasting. Jangan diem. You know what I mean? What do you mean, Panji? Bitch me. Panji tak kasih tahu ya, kenapa Pak Gibran gak mau marah ke lu dan gak mau ngerespon statement lu? Karena Pak Gibran gak nganggap lu penting. Jadi siapa yang menghujat wajah ngantuk, kita tanya dulu, maksud kamu memerankan wajah begitu menghina atau mengkritik programnya? Jika menghina, Anda sedang menghina karya Allah. Saiki aku arep bercanda juga lah karo Panji. Panji pene apa? Pene apa? Tekok. Panji pene apa? Pentol korek lho, ndasmu kaya pentol korek. Guyon lho Ji, Panji ya kan. Guyon lho, bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si komika yang tidak lucu dan juga tidak laku yang hingga kini masih ramai dibicarakan oleh netizen di media sosial ya. Dan sang komika sendiri juga sampai saat ini masih melakukan bacotan susulan gitu ya. Jadi yang ada istilah susulan itu bukan hanya gempa ya, bukan hanya banjir, bacotan juga ada, bacotan susulan. Kelihatan sekali si komika ini memang mengalami shock ya teman-teman ya atas ulahnya sendiri. Jadi makanya sampai sekarang dia belum mingkem bacotnya itu. Dan terbaru dia meminta agar Gibran itu marah kepada dirinya jika memang Gibran kesal dengan roastingan yang dia lakukan. Paham saya maksudmu ya. Mending dimarahin Gibran ya. Iya toh, iya, nggak apa-apa malu dimarahin Gibran daripada dilaporin ke polisi. Celakanya ini ya, Gibran nggak level sama lu ya, iyalah nggak level. Selain itu teman-teman, si komika nggak lucu tersebut juga akhirnya diultimatum oleh seorang ustadz cukup terkenal ya, yaitu Buya Ar-Razi. Ini baru ustadz beneran ya, bukan sutat loh ya, ini ustadz Buya Ar-Razi, bukan sutat ya. Rasain lo ya. Nggak enak tidur, nggak enak makan kan lu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Woi, yang gak suka Gibran, ini lihat nih calon presiden gua nih. Lu lihat, tonton ya. Gak usah ngambek. Katanya di mensrea katanya ngebahas visi. Menghina fisik kan? Menghina fisik katanya. Fisiknya siapa? Salah satunya katanya fisiknya. Oh iya sih. Ya nggak apa-apa. Ya buat lucu-lucuan aja. Nggak apa-apa. Iya. Santai. Dibilang ngantuk gitu kan. Iya. Ya nggak apa-apa, santai. Tapi sebenarnya Mas ngantuk gak? Ngantuk gak? Ini dari lahir bentuk matanya seperti ini. Disyukuri lah. Gak masalah berarti di roasting gitu sama Panji nggak masalah. Nggak masalah. Di roasting siapapun nggak masalah. Iya. Yang soal fisik itu nggak dilaporin. Nggak dilaporin. Nggak ada hubungannya dengan saya. Yang dari Muhammadiyah NU katanya. Iya. Itu udah diklarifikasi kalau itu bukan asli NU dan Muhammadiyah. Saya nggak tahu menahu itu. Tapi sekali lagi nggak usah saling melaporkan. Iya. Dibawa santai. Acara aja. komedi tok juga. Iya. Dan orang-orang yang udah ngikuti acara stand up ya, yang udah kenal lama sama anak-anak komika ya, juk-juknya ya dari dulu kan seperti ini. Gitu ya. Iya. Dibawa santai. Nah ya, barusan kita mendengar bareng-bareng tanggapan dari Gibran ya.
wapres kita saat ini yang masih sangat muda terkait bacotan si komika beberapa waktu yang lalu ya. Ya menarik sekali pernyataannya ya, sangat adem, bikin adem lah sama seperti bapaknya begitu. Dan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya sangat menarik gitu. Yang mana bang? Itu yang di bagian depan. Hei, pembenci Gibran, dengerin nih. Wah, aduh, artinya apa? Si komika itu tidak level sama Gibran. Iyalah, kalau Gibran sakit hati, berarti Gibran menganggap komika itu satu level dengan dirinya. Ya enggak lah, jauh bro. Lanjut. Lagi dan lagi Panji bersabda, seperti yang teman-teman lihat di artikel ini ya. Panji minta Gibran marah jika kesel di roasting. Jangan diam. You know what I mean? What do you mean, Panji? Bitch me. Panji, tak kasih tahu ya, kenapa Pak Gibran gak mau marah ke lu dan gak mau ngerespon statement lu? Karena Pak Gibran gak nganggap lu penting. Karena lu gak sepenting itu di mata Pak Gibran, makanya gak direspon. Karena masih banyak hal-hal jauh lebih penting daripada ngurusin komedian lu yang gak guna itu. Kalau misalnya Pak Gibran marahin lu sesuai dengan permintaan lu, ya sama aja Pak Gibran dudungnya kayak lu. Karena Pak Gibran tahu lu gak selevel sama dia, ya lu gak ditanggepin, gak diurusin, dicuekin. Syukur-syukur lu dianggap ada. Jadi jangan ngarep lu direspon sama Pak Gibran, pengen dimarahin tuh apa? Gak penting. Lu siapa coba? Makanya kemarin gue bilang, coba sekali-sekali cek ke psikiater. Mungkin ada yang salah dengan jiwa lu. Sampai segitunya lu jadi manusia. Wes, Panji bersabda katanya ya, kata netizen barusan. Emang Panji itu yang mana sih bang? Nggak tahu juga saya ya kan. Setahu saya itu memang ada seorang komika yang tidak lucu ya, yang tidak laku, kepedean ya, sok penting ya. Saya nggak tahu namanya siapa. Ya, intinya dia tuh minta Gibran marah ya, marah aja lah gitu lah. Jika kesal di roasting, jangan diam. You know what I mean. Wes, karepmu sok-sokan pakai bahasa Inggris, mentang-mentang sekarang tinggal di New York. Aduh. Tapi celakanya Gibran gak merespon, ngapain harus marah ya. Lu mencaci maki gua, kalau gua marah berarti gua merespon caci maki elu. Kita kan gak level, kata Gibran. Aduh, ya kita tahu ya teman-teman ya, maksudnya kenapa gitu sih komika ini justru meminta Gibran marah gitu loh. Ya mending dimarahin, malu nggak apa-apa deh ya kan, sama masyarakat Indonesia ketimbang dilaporin polisi. Lanjut. Jadi siapa yang menghujat wajah ngantuk, kita tanya dulu, maksud kamu memerankan wajah begitu menghina atau mengkritik programnya? Jika menghina, Anda sedang menghina karya Allah. Tapi jika mengkritik, kita suka semua orang mengkritik. Karena kritik bagian dari pesan ayat, watawasau bil haq, watawasau bis. Jadi kalau ingin kritik diterima, pakai dua. Jangan hanya bikin orang ketawa. Ya, tawasau bil haq, saling berwasiat dengan al-haq. Al-haq itu maknanya tiga. Satu, al-haq itu nama Allah. Berarti berwasiat dengan Yang kedua, berwasiat al-haq, yakni Sayyidina Muhammad SAW. Maka sebagian awliya illah ketika menjadi watawasau bil haq, dia diam, dia baca salawat sallallahu ala Muhammad. Karena al-haq nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada al-haq yang ketiga, yaitu pesan yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad, juga disebut al-haq. Tiga-tiganya boleh, tergantung apa hal orang saat itu. Ya. Tapi juga harus yang kedua, tawasau bisabr. Ini mengkritik tapi tidak sabar. Ya. Baru juga ya, belum setahun ya. Belum setahun, sabar-sabar. Ini ada hadis Imam Tirmizi, perhatikan. Perhatikan, Imam Tirmizi meriwayatkan satu hadis, tidak sampai derajat sahih, derajatnya hasan. Man ahana sultan ahanahullah. Ya, as-sultan zilullah fil ard.
Dailami kalau hadisnya salah ente benerin ya. Ini pakar hadis ya. Sultan itu bayang-bayang Allah di bumi. Siapa yang menghina sultan sedang menghina Allah. Oke? Maka kita suka jika ada orang mengkritik pemerintah, menasihati pemerintah. Nahnu ma'akum, kita bersama kalian. Tapi kita nggak suka orang yang menghina. Untung dia tinggal di Indonesia. Ya, di Saudi. Ya, orang Saudi cerita ke saya, dia sedang hadir sholat Jumat di Misfalah. Tahu Misfalah? Pak Haji tahu Misfalah, Pak Haji? Tahu ya, Pak Haji kan bolak-balik ke sana ke Haramain. Di Misfalah ada masjid. Saudi waktu itu beberapa tahun yang lalu baru saja membolehkan perempuan untuk nyetir. Ini khotib menolak dan mengkritisi pemerintah. Lagi khotbah ditangkap. Lagi ya, kita paham apa yang dilakukan oleh penguasa di sana karena mereka sedang goncang, mereka harus maju, harus menyingkirkan orang-orang yang bikin menghambat kemajuan. Kita maklumi. Untung dia tinggalnya di sini, bukan di sana, ya. Jiran juga sama. Coba ente tinggal di jiran. 11-12. Khotbah mesti pakai teks. Di Indonesia, khotbah pakai teks nggak? Makanya kita hidupkan teks yang bersanad. Kita kalau ngajar pakai kitab. Ya. Nah, ya. Ustadz aja itu kalau berkhutbah sebaiknya pakai teks ya, biar nggak ngawur. Apalagi komika ya, seharusnya pakai teks biar ujung-ujungnya itu kalau ingin mengkritik benar-benar mengkritik, bukan mencaci, bukan memaki, bukan menghina, apalagi memfitnah ya. Dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ar-Razi barusan menurut saya sangat bijak sekali ya. Inilah perbedaannya Ustadz dengan Sutat ya. Jadi kita tahu bersama lah selama ini memang banyak sekali ya orang-orang yang mengaku sebagai ahli agama itu gentayangan di media sosial yang melabeli dirinya sebagai seorang ustadz. Padahal kita tahu bersama dia bukan ustadz tapi Sutat ya kan. Makanya ngomongnya ngawur semua. Tapi yang barusan ini Buya Ar-Razi adalah seorang ustadz beneran ya. Gimana tuh si komika masih sok aja lu, di ultimatum lu ya kan. Kalau mengkritik sih nggak masalah ya. Tapi kalau menghina, lu sama aja menghina Tuhan lu, di ultimatum lu ya. Lu di ultimatum sama Buya Ar-Razi. Bukan seperti ustadz lu yang PA itu ya, Sutat lu yang PA itu ya. Lanjut. Ji Panji, jeremu Pak Jokowi ndek iki jene apa? Justip. Kayak aku setuju deh karo awakmu. Piye lho Ji? Justipane Pak Jokowi ki sangat menjanjikan ya kok. Dan sangat kena dipercaya. Contohnya ki Pak Bahlil ki sing wingi dihujat-hujat ternyata apa? Ternyata apa? Kalian wis padha nonton urung guys podcast Pak Bahlil sing terbaru. Ternyata Pak Bahlil ki melawan mafia-mafia kampret loh guys. Sing kalian sing izin untuk memuji Pak Bahlil mergo wingi terlanjur menghujat, tak wakili guys, gak popo. Saiki aku arep bercanda juga lah karo Panji. Panji pene apa? Pene apa? Tekok. Panji pene apa? Pentol korek lho, ndasmu kayak pentol korek. Guyon lho Ji Panji ya kan. Guyon lho, bercanda. Guyon lo ya. Enggak guyon juga enggak apa-apa kok Mbak ya. Enggak apa-apa. Namanya juga mengkritik. Bilang aja, menurut keyakinan saya, lu PA. Menurut keyakinan saya, lu koplak gitu. Ya kan? Kan menurut keyakinan saya, enggak bisa diperkarakan. Aduh, ada aja ya. Nah, beginilah ya. Lanjut. Panji Pragiwaksono itu bukan kritikus, tapi politikus, sama kayak kita. Bedanya adalah kalau kita berafiliasi kepada Prabowo Gibran Pak Jokowi. Kalau Panji Pragiwaksono berafiliasi kepada Anies Baswedan. Jelas ya? Sampai di situ harus jelas ya. Kemudian yang namanya kritikan, penekanan pada kritikan ke wajah, ke fisik, itu kan tidak ada manfaatnya bagi kebutuhan ekonomi Indonesia, kebutuhan politik Indonesia, apalagi kepada kecerdasan. Yang jelas, yang menjadi penekanan kritikan harus kepada kebijakan.
Misalnya, apa sih yang membangun Indonesia? Yang membangun itu adalah hilirisasi. Tidak ada loh negara-negara di luar negeri sana yang maju karena selain hilirisasi, semua karena hilirisasi maju itu. Kepentingan asing yang tidak mempengaruhi kebijakan politik, itu yang membuat negara itu maju. Jadi masyarakat Indonesia sekarang ini harus bisa mengarahkan pemikirannya ke arah pemikiran kepentingan terhadap apa yang dimiliki Indonesia, apa pengaruhnya dan apa intervensinya. Makanya banyak orang yang menyebutkan antek asing, itu bukan hanya disebutkan tanpa ada sesuatu, itu disebutkan karena memang terjadi seperti itu di Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia tuh harus memberikan dukungan kepada pemerintah yang sedang menjalankan proyek-proyek yang jelas. Tetapi kemudian hal-hal yang kurang pas, ya masyarakat diharapkan mengkritik. Pemerintah tuh nggak akan marah kok dikritik. Contoh, saat Bapak Prabowo Gibran memberikan pengampunan kepada koruptor, amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong, ya kami juga mengkritik loh. Mengkritik dengan jelas, sebut merek, sebut kasus, sebut segala macam. Apa marah Bapak Prabowo? Enggak. Beliau menjadikan itu semua untuk membangun kedepannya supaya tidak terjadi seperti itu lagi. Karena sudah jelas ketika pengampunan tadi diberikan, pro dan kontra lahir di masyarakat. Terus yang terakhir ya, pesan daripada masyarakat jelata yang membangun negeri ini saat ini hanya 2 poin penting. Yang pertama adalah hilirisasi yang harus didukung dan dimaksimalkan ke semua produk. Yang hanya baru di nikel saja udah gonjang-ganjing, kepentingan asing udah terganggu. Yang kedua, yang paling penting adalah instrumen hukum, rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Ya, wah panjang sekali yang diomongkannya, mulai nikel sampai instrumen penegakan hukum dan lain sebagainya. Saya ingin mengomentari saja di bagian depan ya. Saya hanya ingin mengomentari sedikit di bagian depan yang menyebut bahwa ya kita ini dengan si komika nggak lucu itu ya sebetulnya sama-sama politikus. Saya nggak ngerti juga kok netizen menyebut dirinya politikus ya. Atau mungkin memang orang ini politikus cuma tingkat kabupaten gitu ya, tingkat daerah. Tetapi ya saya nggak mempersoalkan mau politikus mau politisi. Yang jelas adalah ketika kita menyerang seseorang tanpa dasar, ya, mencaci, memaki, menghina, atau bahkan memfitnah, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Tidak peduli siapa yang kita bela, ya. Siapa yang sedang kita bela, yang jelas menyerang orang lain secara pribadi itu adalah perbuatan yang tercela, ya. Lanjut. Tapi kalau ngata-ngatain seperti itu, menurut saya itu bukan komedi, bukan kritisi gitu. Atau komedi yang ada bohemnya untuk ngomong begitu. Ya kan kita tahu lah. Diduga. Enggak gini loh, kita juga tahu, kita juga bukan orang bodoh ya. Netflix itu siapa yang punya, apa kepentingannya, kan kita juga paham lah gitu ya. Tapi saya sekali lagi ingin menyampaikan bahwa mau melakukan parodi pun ya bagi saya nggak ada masalah ketika itu kritik ya, itu kritik bukan hinaan. Hinaan itu kan body shaming, itu kehinaan. Sampai ada loh profesor ya, saya sebut aja Pak Mahfud gitu ya, tiba-tiba ngomong jangan takut Panji, saya bela. Loh, dia kan bilang masa orang ngantuk di apa, orang disebut ngantuk disalahin, ngantuk kan itu manusiawi. Loh, dia nonton nggak sih? Dia nonton nggak itunya? Mensreanya ini dia nonton nggak? Kan yang dimaksud bukan orang ngantuk, tapi mukanya kayak orang ngantuk. Paham nggak beliau? Dan dia peragakan dengan mimi, dengan sikap. Loh, Pak Mahfud mungkin belum nggak nonton, ya. Jadi dia ngomong orang ngantuk itu manusiawi, ya memang manusiawi. Tapi kan ini muka yang disebut kayak muka orang ngantuk. Tapi bagi saya lebih parah lagi ketika dia bilang Gibran. Nah itu saya terus terang, saya bilang ini udah melampaui batasan lah sebagai manusia beradab. Tapi luar biasanya lagi Bu, hal yang kebalikannya justru oleh Mas Gibran membantu mempromosikan jingle lagunya Panji di beberapa momen kenegaraan dipakai backsound. Itu namanya air tuba dibalas dengan air susu. Dibalikin susu dibalik air tuba. Bukan, itu air tuba dibalas dengan air susu. Hebatnya Pak Prabowo nggak bergeming.
Pak Prabowo nggak peduli dengan mensrea yang ngata-ngatain dia, walaupun terus terang aja ini nggak, sangat tidak manusiawi. Ya, sangat tidak etis lah untuk diparodikan seperti itu, sampai ngomong soal penculikan dan lain sebagainya kan. Padahal itu kan sudah jelas juga. Contoh, makanya saya bingung. Kalau Pak Prabowo dibilang menculik, kenapa ada beberapa oknum yang diculik itu malah masuk Gerindra gitu loh. Kan ini juga jadi pertanyaan saya, mohon maaf. Betul. Saya jadi pertanyaan saya, ini yang benar yang mana nih? Kan gitu. Artinya menurut saya lagi bahwa Pak Prabowo nggak melakukan itu. Kok orang yang merasa diculik juga kok malah merapat ke Pak Prabowo? Kan berarti Pak Prabowo nggak melakukan itu gitu loh. Dan ketika Pak Prabowo nyalon gitu ya, kenapa lolos? Kalau memang itu merupakan sesuatu yang tidak pada tempatnya, pasti nggak bisa lolos. Ya, beliau nyalon kan seperti itu. Nah, ya. Ibu Irma Suryani emang keren ya komentarnya, apalagi di bagian depan tadi sangat tegas. Kalau menghina, mencaci, memaki itu bukan mengkritisi ya. Bukan komedi juga. Iyalah. Saya sangat sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Irma Suryani barusan, termasuk juga yang disampaikan oleh Bang Bopak ya kan. Kemudian siapa lagi tuh? Bolot ya kan. Kalau komedi bikin ngelawak yang bener materinya, jangan materi asal-asalan, mencaci, memaki, menghina ya kan. Kemudian orang ketawa. Kalau membuat orang ketawa itu mah mudah, tapi kalau ketawanya itu materinya itu bukan menghina, mencaci dan memaki, itu baru sulit. Ya, kalau mencaci memaki bukan komedi, juga bukan kritikus gitu ya, bukan mengkritik. Udah gitu dibela lagi ya kan sama calon wakil presiden underdog. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar bagi Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.